Anjir. Siswa sekalian, kita akan mempelajari materi yang baru dalam pelajaran Bahasa Indonesia kali ini, yaitu mengenai teks editorial. Pada pelajaran kali ini kita akan belajar tentang kompetensi dasar 3.5, yaitu mengidentifikasi. Kemudian yang ke-4.5 yaitu menyeleksi ragam informasi. Ya, jadi yang akan kita pelajari adalah hal ini. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah mempelajari kegiatan pembelajaran 1, diharapkan kalian mampu mengidentifikasi informasi, yaitu pendapat, alternatif, solusi, simpulan terhadap suatu isu dalam teks editorial. Di dalam sebuah teks editorial, kalau dilihat dari isinya, itu ada editorial yang bersifat ekspositoris berisi tesis. Kemudian ada argumentasi secukupnya. Kemudian yang ketiga adalah penegasan ulang atas argumentasi. Kemudian kita lanjutkan saja langsung pada mengidentifikasi informasi dalam teks editorial. Jadi yang pertama, identifikasi pernyataan pendapat. Dalam teks editorial, pernyataan pendapat berisi pendapat umum yang diperoleh dari fakta atau fenomena yang sedang hangat diperbincangkan. Pernyataan pendapat atau tesis yang berisi sudut pandang penulis tentang masalah yang dibahas. Biasanya tesis merupakan teori yang diperkuat dengan argumen-argumen. Argumentasi berupa alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan umum atau data hasil penelitian, pernyataan para ahli maupun fakta-fakta berdasarkan referensi yang dapat dipercaya. Nah, sekarang kita perhatikan untuk mengidentifikasi atau mengenali pernyataan tersebut dalam sebuah teks editorial. Coba kalian perhatikan pada bacaan di bawah ini. Dalam teks editorial, pernyataan pendapat berisi pendapat umum yang diperoleh dari fakta, fenomena yang sedang hangat diperbincangkan. Tadi sudah saya jelaskan. Sekarang contohnya di sini. Judulnya adalah pelayanan rumah sakit dan mutu kesehatan harus ditingkatkan. Di tahun lalu ada sekitar 269 pengaduan tentang minimnya pelayanan kesehatan di berbagai rumah sakit di Indonesia. Jumlah itu pun dilaporkan dan diterima di Kemenkes. Yang belum dilaporkan tentunya lebih banyak lagi. Salah satu hal yang menjadikan mutu pelayanan dokter kurang memuaskan ialah soal penanganan terhadap pasien. Dokter banyak yang belum bisa mengetahui penyakit pasien yang sebenarnya, sehingga kadang obat diberikan dengan tidak tepat. Seharusnya pemerintah, terutama bidang kesehatan, selalu memperbaharui atau meningkatkan mutu para dokter di seluruh Indonesia secara terbuka. Hal itu bertujuan agar pelayanan kesehatan masyarakat dapat berhubungan dengan baik. Nah, yang dibicarakan oleh kutipan tersebut adalah pengadaan tentang minimnya pelayanan kesehatan di berbagai rumah sakit di Indonesia. Nah, ini merupakan isu yang diangkat oleh editor yang menjadi pikiran dan buah pemikiran penulisnya berdasarkan fakta dan fenomena yang terjadi pada saat diangkatnya tulisan tersebut. Sehingga diketahui pernyataan pendapat penulis editorial akan mengangkat isu apa dalam penulisannya. Ya, ini adalah dari contoh tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah identifikasi alternatif solusi. Di sini dikatakan bahwa alternatif solusi adalah sebuah solusi yang sangat alternatif untuk dikemukakan, yang paling mudah untuk disampaikan kepada masyarakat. Untuk mencari jalan keluar atau titik terang,
dari masalah yang dihadapi penulis mengenai editorial yang ditulisnya. Nah, sekarang perhatikan pada contoh ini, yaitu judulnya pelayanan rumah sakit dan mutu kesehatan yang harus ditingkatkan. Ini sebetulnya sama dengan yang tadi. Di tahun lalu ada sekitar 269 pengaduan tentang minimnya pelayanan kesehatan di berbagai rumah sakit di Indonesia. Jumlah itu pun dilaporkan akan diterima di Kemenkes. Yang belum dilaporkan tentunya lebih banyak lagi. Salah satu yang menjadi mutu pelayanan dokter kurang memuaskan ialah soal penanganan terhadap pasien. Dokter banyak yang belum bisa mengetahui penyakit pasien yang sebenarnya, sehingga kadang obat yang diberikan tidak tepat. Seharusnya pemerintah, terutama bidang kesehatan, selalu memperbarui atau meningkatkan mutu para dokter di seluruh Indonesia secara berkala. Hal itu bertujuan agar pelayanan kesehatan masyarakat dapat berhubungan dengan baik. Sekarang perhatikan pada kalimat yang dicetak miring berwarna biru. Pada pernyataan seharusnya pemerintah, terutama bidang kesehatan, selalu memperbarui atau meningkatkan mutu para dokter di seluruh Indonesia secara berkala, jelas ditawarkan sebagai solusi alternatif. Jadi sebagai solusi alternatif dari penulis yang ditulis di dalam editorial. Untuk editorial yang utuh, maka alternatif solusi ini dapat juga berupa saran dari penulis terhadap masalah yang telah dituliskan, sehingga bisa menyebar di seluruh paragraf atau konsistensi di bagian akhir teks editorial. Saya lanjutkan. Yang ketiga adalah identifikasi simpulan dalam teks editorial. Simpulan merupakan pernyataan berisi fakta, pendapat, alasan pendukung mengenai tanggapan terhadap suatu objek. Di sini dapat disimpulkan bahwa kesimpulan merupakan pendapat akhir dari suatu uraian atau informasi. Kemudian, kesimpulan yaitu merupakan suatu proporsi atau kalimat yang disampaikan yang diambil dari berbagai premis. Yang disebut dengan premis itu apa? Premis adalah ide pemikiran atau ide pokok atau pemikiran dengan aturan-aturan inferensi yang berlaku. Nah, kemudian kesimpulan-kesimpulan tersebut merupakan sebuah gagasan yang dicapai pada akhir pembicaraan. Adapun cara untuk mendapatkan teks tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan membaca teks. Jadi dengan membaca teks, kita akan mengetahui tentang apa yang akan kita butuhkan dalam teks tersebut. Kemudian yang kedua, menentukan kalimat utama. Ingat bahwa kalimat utama biasanya dalam sebuah paragraf terletak di awal atau di akhir paragraf. Dan yang ketiga, yaitu membuat kesimpulan. Oke, sekarang perhatikan pada contoh yang sama dengan yang tadi. Sekarang fokuskan pada tulisan yang diberi huruf miring yang berwarna biru. Hal itu bertujuan agar pelayanan kesehatan masyarakat dapat berhubungan dengan baik dengan pelayanan dan akhirnya yang mendapat manfaat adalah masyarakat yang membutuhkan kesehatan tersebut. Nah, pada kalimat tersebut jelas merupakan simpulan dari bahasan dari teks editorial. Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa yang bercetak miring ini adalah sebuah simpulan dari bahasan dari teks editorial tersebut. Tulisan apapun bentuknya, simpulan berposisi di bagian akhir. Begitu juga dengan simpulan teks editorial. Jadi simpulan biasanya ada pada bagian akhir sebuah teks editorial. Oke, saya lanjutkan. Sebagai kesimpulan dari keseluruhan yang telah saya bicarakan tadi, dalam sebuah teks editorial, itu ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu identifikasi pernyataan pendapat, dan yang kedua identifikasi alternatif, solusi, yang ketiga adalah identifikasi simpulan dalam teks editorial. Siswa sekalian,
Itu saja yang perlu saya sampaikan pada kalian pada materi kali ini. Silakan dicermati dengan sebaik-baiknya, silakan dipelajari dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan apa yang akan kalian pelajari pada materi ini bisa terserap dengan sebaik-baiknya. Kemudian pada tugas yang akan datang akan diberikan pada kesempatan minggu depan. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Semoga kalian bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa pada minggu depan.